Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam untuk jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema hari ini adalah kehendak Allah. Semoga ini menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Firman Tuhan yang kita baca, kita ambil dari 3 bagian. Bagian pertama adalah dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari Injil Markus 14 ayat 32 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, ya Abah, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku,
Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu menjawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Firman Tuhan bagian ketiga kita ambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak seluruh jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, beri dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, supaya firman Tuhan boleh sampai, setiap kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami di tengah semua kehidupan kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Tuhan urapi kami siap hati, siap pikiran untuk diberkati oleh firman. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, Shalom. Tema hari ini, kehendak Allah, permohonan doa, dan usaha manusia. Mengapa harus ada tema seperti ini? Setelah 1 minggu lewat, selama 1 minggu ini,
jemaat mulai berespon. Salah satu respon dari jemaat adalah jemaat mengatakan, Pak Pendeta, kalau khotbah tema tentang kehendak Allah dan permohonan doa, bahwa doa kita adalah untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Yes atau no itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi Pak Pendeta, apa gunanya usaha kita? Kalau Tuhan sudah berdaulat untuk yes atau no, kita perlu usaha apa? Tidak perlu usaha, karena usaha apapun tidak akan mengubah yes dan no-nya Tuhan. Kita pasif saja Pak Pendeta. Apa gunanya untuk berdoa? Ini menjadi pertanyaan dari jemaat yang membawa saya harus memberikan satu tema, kehendak Allah, permohonan doa, ditambah satu poinnya, yaitu usaha manusia. Jadi dia integrated, saudaraku ya. Nah ini akan membuat kita wawasannya jauh lebih luas. Bagus sekali pertanyaan jemaat itu. Sehingga kita boleh mengerti kebenaran itu secara utuh. Oke, jemaat sekalian, sekarang kita lanjut. Jikalau jemaat yang bertanya itu, Pak Pendeta, kita tidak butuh usaha lagi karena kedaulatan Tuhan. Yes atau no datang dari Tuhan. Kita diam aja, tinggal Tuhan kasih aja. Usaha kita nggak merubah apa-apa kok Pak Pendeta. Usaha kita tidak merubah apa-apa. Yes dan no dari Tuhan sudah seperti itu. Saklak udah begitu nggak berubah apa-apa. Jadi kita nggak usah buat apa-apa. Ini justru suatu pemikiran yang keliru, jemaat sekalian. Saya memberi contoh. Kalau yes dan no datang dari Tuhan, tidak lagi melibatkan usaha manusia, dan kita tidak perlu berbuat apa-apa, diam aja. Saudara sekalian, contohnya begini. Jadi kita nggak usah kerja, nggak usah dagang. Kalau petani nggak usah tanam padi. Kita tunggu aja. Kalau kehendak Tuhan, padi tumbuh, kasih kita ambil. Kan sudah jatuhkan Tuhan. Tanpa ada usaha apa-apa. Jadi bagaimana saudaraku? Mangap aja. Tunggu padi turun. Tunggu beras turun langsung masuk ke mulut. Begitu. Keliru kan saudara sekalian? Kita lanjut. Banyak contoh hari ini, memberikan banyak contoh. Istri kita hamil. Kehendak Tuhan memberikan kita anak atau tidak, kan kita belum tahu. Is it right? Kita belum tahu loh itu. Begitu. Jadi ketika kita mengerti Tuhan kehendak Tuhan sudah yes dan no, gak usah buat apa-apa. Kalau Tuhan mau kasih kita anak itu hidup, ya tetap hidup. Kita tidak ada usaha apa-apa. Ini fatal, jemaat sekalian. Istri hamil tidak usah pergi ke dokter. Gak usah. Kalau kehendak Tuhan untuk hidup, tetap hidup kok. Kalau mau mati, ya mati. Istri sudah mau lahirkan, gak usah cari bidan, gak usah ke rumah sakit. Nanti si Johnny-nya keluar sendiri. Kalau Tuhan mau dia hidup, tetap hidup. Nah ini pemikiran yang amat salah dalam kepercayaan orang Kristen, saudaraku. Hati-hati. Ada lagi, kalau kehendak Tuhan mau menyembuhkan saya, ya sembuh. Kalau tidak, ya itu juga haknya Tuhan. Saya nggak perlu makan obat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya buang obat ini. Lebih kacau lagi, saudaraku. Lebih kacau lagi. Nah, tema hari ini menjadi penting untuk membahas tentang usaha manusia itu. Bagaimana melibatkan permohonan doa kita, melibatkan usaha manusia untuk menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Ini integrated, saudaraku. Terintegrasi, ini penting jemaat. Perlu diperhatikan dengan teliti. Oke? Jemaat sekalian, jikalau tanpa usaha manusia, kita harus konsisten. Semuanya tanpa usaha manusia, ternyata tidak. Banyak hal, kalau kita sakit, terluka, kita harus berobat. Kan begitu. Ada penyakit berbahaya, kita harus ke rumah sakit. Tidak ada manusia yang diam aja di rumah, tidak ada. Diam aja juga menjadi tidak benar. Kita kehilangan tanggung jawab sebagai manusia. Kita kehilangan usaha manusia itu sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ini menjadi penting, jemaat sekalian. Oke, kita lanjut. Lantas, jemaat sekalian, kehendak Allah, permohonan doa, melibatkan usaha manusia, fungsinya apa?
Toh yes and no tetap datang dari Tuhan kok. Nah, ini penjabarannya. Ini penting jemaat. Ini penjabarannya. Jemaat simak. Karena lumayan sedikit lebih dalam untuk memahami dunia kerohanian kita. Oke? Pertama dulu. Usaha manusia yang ujungnya Tuhan menjawab yes. Melibatkan usaha manusia yang ujungnya Tuhan menjawab yes. Oke? Jadi ketika kita menaikkan permohonan doa kita, berusaha untuk menyelaraskan dengan kehendak Tuhan, melibatkan usaha kita yang ujungnya Tuhan say yes. Oke? Nah, saudara sekalian, terbuka kita ini, saya dan juga jemaat sekalian. Ketika kita sudah berusaha setengah mati, dan ujungnya yes, luar biasa sukacitanya kita, saudaraku. Sama, saya juga begitu. Senangnya minta ampun. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, luar biasa. Maka kita kesaksian kemana-mana. Semua orang Kristen, termasuk saya, juga begitu, saudaraku. Senangnya minta ampun. Kita sudah berusaha, kehendak Tuhan dengan kehendak kita, sesuai, pas. God say yes, minta ampun senangnya. Tapi tunggu dulu. Kedewasan rohani hanya tidak sampai di titik itu. Lanjut kita. Saudara harus mawas diri. Ketika sudah melibatkan usaha manusia itu, dan ujungnya adalah kedaulatan Tuhan mengatakan yes untuk permohonan kita. Hati-hati. Dari situ bisa muncul 3 jenis orang Kristen. Injil yang kita baca tadi itu bicara mengenai 10 orang kusta. Saudaraku, 10 orang kusta. Lukas 14. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, saudaraku. Perhatikan tadi. 10 orang kusta disembuhkan Tuhan, satu balik memuliakan Tuhan, 9 tidak balik. Tuhan Yesus berkata, bukankah yang disembuhkan tadi 10? Kemanakah yang 9? Tidak pulangkah mereka untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepadaku? Saudara-saudara sekalian, usaha manusia, kehendak Allah diselaraskan dengan kehendak kita yang melibatkan usaha manusia, ujungnya Tuhan say yes, bisa terjadi muncul 3 jenis orang Kristen. Orang Kristen yang pertama, say thank you, hatinya teguh, cinta Tuhannya luar biasa, kesungguhannya teruji sampai akhir hidup. Jenis orang Kristen yang kedua, pertama sih senang, sukacita sekali, memuliakan Tuhan, lambat laun, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun, habis itu lenyap, saudara sekalian. Itu adalah orang Kristen yang suam-suam kuku. Lebih bahaya jenis orang Kristen yang ketiga, saudaraku, yang tadi kita baca di Injil Lukas itu. 9 gak balik loh. Tuhan sudah sembuhkan dia. Mereka sudah berusaha loh. Dari jauh berdiri lihat Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka sudah berusaha. Berusaha untuk mencari Yesus, saudara sekalian. Ketika Tuhan say yes, kusta mereka tahir, 9 itu tidak balik lagi, saudaraku. Ini jenis orang Kristen yang ketiga. Jadi saudara sekalian, usaha manusia itu sangat penting loh. Sangat penting. Tuhan itu baik sekali. Ketika dia menyatakan kehendaknya, dia mau melibatkan usaha kita, jemaat. Garis bawah ini. Dia mau melibatkan usaha kita. Dia mau kita turut ambil bagian untuk mengenal kehendak dia. Oke? Saya berharap jemaat sekalian, kita ini mengalami yes dari Tuhan itu tidak lupa diri, tidak lupa Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh membalas semua kebaikan Tuhan. Itulah pertumbuhan rohani yang sejati, saudara-saudara sekalian. Tidak sombong rohani sih. Dulu ketika saya depresi, berusaha sungguh-sungguh, usaha manusia ini, makan obat, cari dokter, berobat ini itu, ujungnya Tuhan say yes. Saya adalah orang Kristen yang seumur hidup say thank you to Jesus. Seumur hidup menjadi pendeta, melayani selama-lamanya.
Selama hayat masih di kandung badan, kekuatan, kesungguhan, keseriusan untuk melayani Tuhan adalah suatu keharusan. Saudara sekalian, saya berharap sampai poin ini, jemaat ketika mendengar firman, jemaat pun seperti itu. Dan harus kita akui, banyak jemaat yang tidak. Mereka pertama hangat, suam-suam kuku lama-lama hilang. Lupa akan Tuhan. Lupa akan kebaikan Tuhan. Lupa karya Tuhan. Lupa sekian banyak yes yang Tuhan jawab itu. Lupa semua. Bahkan lebih memprihatinkan adalah jenis orang Kristen yang opportunis. Setelah Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan sesuatu yang dia mau, habis dia lupa. Ke gereja juga kagak, doa juga kagak. Nanti kalau udah susah baru datanglah cari Tuhan. Orang Kristen seperti itu ada, jemaat sekalian. Oke? Jadi usaha manusia itu menjadi penting. Tuhan itu, garis bawahi, Tuhan itu berkenan melibatkan usaha kita untuk pengenalan akan kehendak Tuhan. Bagus bukan main kerohanian seperti ini. Sekarang kita lanjut bagian kedua. Bagian kedua, saudara-saudara sekalian, adalah usaha manusia. Bagian kedua adalah kehendak Tuhan dinyatakan lewat permohonan doa kita, supaya kita selaraskan dengan kehendak Tuhan lewat usaha manusia. Nah, ini lain dengan yang pertama. Yang kedua, setelah dalam perjalanan usaha manusia itu, ujungnya bukan yes. Ujungnya adalah no. Wah, ini cukup repot, jemaat sekalian. Ini cukup repot. Ini memerlukan suatu konsentrasi yang lebih tinggi. Ujungnya adalah no. Jemaat sekalian. Ini tidak mudah dipelajari, tetapi kita harus. Karena ini juga merupakan bagian daripada kerohanian kita. Bagian daripada sekolah kehidupan yang kita arungi. Tadi firman Tuhan yang kita baca sama dengan minggu kemarin, doa Bapa kami di surga. Jangan lupa, kehendak Tuhan menjadi suatu payung yang besar, memayungi semua kehendak kita di bawahnya. Melibatkan semua usaha manusia. Jangan lupa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagian di bawah baru kehendak kita. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Kalau Tuhan beri makan, harus usaha dong. Kan tidak mangap aja, beras datang. Kan enggak. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kan harus usaha. Mengampuni orang, menjalin relasi. Kalau ada salah, minta maaf, kan harus berusaha kita. Oke? Dan jauhkan kami dari pencobaan. Kan juga kita harus aktif dalam itu. Supaya kita terhindar dari pencobaan itu. Kita harus acting. Jadi tidak hanya duduk aja, doa, duduk. Nggak begitu, jemaat sekalian. Oke? Nah, sekarang permohonan doa kita kepada menyesuaikan dengan kehendak Tuhan yang melibatkan usaha manusia yang bermuara ke no. Ini problem besar. Yang bermuara ke no itu, respon manusianya dua. Satu respon negatif, satu respon positif. Respon negatif itu apa, Pak Pendeta? Respon negatif itu adalah biasanya ngomongnya begini. Saya sudah capek-capek, Pak Pendeta. Saya sudah berusaha setengah mati. Saya doa juga udah, semua juga udah. Saya berusaha setengah mati. Tuhan itu tidak kabulkan. Tuhan itu say no. Nah, respon negatif dari jemaat seperti itu adalah patah arang. Patah arang. Kecewa luar biasa. Kecewa luar biasa. Dan kalau sudah patah arang, dia masuk bermuara kedua hal. Satu, menjadi apatis. Gak mau lagi dia ke gereja. Gak mau lagi dia bicara-bicara tentang Tuhan Yesus. Gak mau lagi dia berdoa. Berhenti sebentar. Poin ini banyak loh. Poin ini terjadi banyak di jemaat, saudaraku. Apalagi setelah zaman COVID ini. Banyak bukan main jemaat itu. Sudah nggak mau namanya gereja. Berdoa sudah nggak mau. Ikut Zoom aja nggak mau. Ibadah online aja nggak mau. Apalagi onsite, saudara sekalian. Sudah tidak mau. Karena merasa apa? Sudah patah arang. Sudah kehilangan semangat hidup. Semua sudah nggak ada. Karena patah arang membuat dia apatis kepada gereja. Semua kegiatan gereja, bahkan doa pribadi, stop. Don't talk about Jesus. Ada orang seperti itu. Banyak jemaat sekalian.
Patah arang bermuara kedua adalah pindah kepercayaan. Bagi orang seperti itu, Yesus tidak bisa tolong lagi. Yesus tidak peduli saya lagi. Yesus tidak melihat usaha saya setengah mati. Saya sampai mengorbankan segala-galanya. Tuhan tetap say no. Tuhan Yesus yang demikian sudah tidak bisa dipakai lagi. Dia pindah kepercayaan, dia cari Tuhan tanda kutip yang lain. Jemaat sekalian, ini respon negatif yang terjadi ketika Tuhan say no yang melibatkan usaha manusia. Aku sudah usaha setengah mati, tapi ternyata Tuhan begini kepada saya. Kasihan ya? Ini fakta hidup. Ini realita hidup yang kita alami, jemaat sekalian. Oke, kita lanjut. Usaha manusia, Tuhan melibatkan usaha manusia itu untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu, saudaraku, yang bermuara ke no itu menimbulkan respon positif dari orang percaya. Respon positifnya apa? Itu nol. Jawabannya nol, saudaraku. Bukan yes lu. Jawabannya no. Respon positifnya apa? Setelah usaha setengah mati, ternyata Tuhan say no. Kita kasih contoh lebih bagus. Setelah saya berjuang setengah mati, Pak Pendeta, anak saya sakit kanker, Pak. Di kemo, saya bawa ke luar negeri, ke Singapura, bahkan ke kota manapun yang bisa paling bagus, biaya paling mahal saya usahakan. Saya pinjam, saya jual rumah, Pak Pendeta. Saya berusaha, Pak Pendeta. Ujungnya anak saya, suami saya, atau orang yang saya sayang itu meninggal. Respon positifnya apa? No lo itu. Tuhan tidak sembuhkan. Respon positifnya apa, jemaat? Dengan usaha kita yang seperti ini. Respon positif adalah kita berkata pada diri kita, Tuhan, I have done my best. Aku sudah melakukan yang terbaik yang aku mampu. Aku tidak kehilangan tanggung jawabku sebagai manusia. Aku tidak kehilangan usahaku sebagai manusia yang seharusnya aku lakukan. Dan saudara, dalam hal ini, saudara nggak usah kecil hati, saudara nggak usah salahkan diri, karena kenapa? You have done your best. Ini adalah respon positif yang pertama, saudaraku, dari segi manusianya. Nah, ini yang saya sebut sebagai apa? Mastery of life. You have done your best loh. Yang penting kamu sudah melakukan yang paling baik. Ujungnya no itu mengajarkan banyak hal buat kita, jemaat sekalian. Iya. Coba saudara perhatikan berapa contoh di Alkitab yang ujungnya no, yang sudah melibatkan usaha manusia, tokoh-tokoh Alkitab itu. Rasul Paulus, dia sudah berusaha loh, minta segala macam untuk dicabut duri dan dagingnya. Tuhan say no. He has done his best. Dia tidak menjadi patah arang. Tidak jadi patah arang. Bapak Abraham, khotbah minggu lalu itu, bargainingnya dengan Tuhan supaya Sodom dan Gomora tidak dihukum. Tuhan say no, sudah melibatkan usaha dia, berusaha untuk bargaining dengan Tuhan. Ujung tetap no, tidak menjadikan Bapak Abraham patah arang. Sadar dia sudah melakukan yang terbaik, dan Tuhan membukakan, Tuhan melibatkan usaha dia untuk supaya dia melihat apa yang Tuhan mau. Itu hebat, saudaraku. Musa, ketika Musa itu tidak diperkenan oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian, dia tidak masuk, saudaraku. Tuhan tidak kasih dia masuk. God say no. Nah, dalam hal seperti itu, Musa harus belajar. He has done his best. Dia sudah mengiring umat itu dari perbudakan di Mesir. Tapi di tengah kelakuan dia, ada kesalahan dia buat, Tuhan tidak berkenan dia boleh masuk tanah perjanjian. God say no. Saudara-saudara sekalian, itu respon positif yang bermuara kepada mastery of life. Perhatikan, saya berhenti pelan. Jemaat sekalian, jikalau sampai detik ini, masalahmu yang paling hebat, yang paling penting, yang paling penting buat you, yang paling you pentingkan, yang paling utama
mungkin itu bisnis, harta, anak, suami. Pokoknya yang paling utama, you sudah berusaha semaksimal mungkin. God say no. Saudara harus pahami poin yang saya sebut. Aku sudah melakukan yang terbaik, Tuhan. Tidak usah kamu menyalahkan diri. Tidak usah. Tanggung jawabmu sudah kamu lakukan. Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Respon positif bagian kedua. Saudara sekalian, coba lihat ayat yang kita baca, doa di Getsemani tadi itu. Yesus juga mendapat jawaban no dari Bapa di sorga. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jika boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi, Bapak. Itu doanya sudah suatu doa yang mengajar kita. Apa namanya kehendak Allah, apa namanya kehendak kita. Tuhan sudah ajarkan itu. Not my will, but let thy will be done. Itu jelas. Alkitabiah itu, saudaraku. Yesus lagi yang mengajarkannya. Nah, God say no. Tuhan bilang tidak loh, saudaraku. Tuhan bilang tidak loh. Cawan ini tidak boleh berlalu. Dan hasilnya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Oke? Saudara sekalian, respon positif yang pertama sudah. Respon positif yang kedua menyangkut mystery of God. Saya ambil contoh tadi Tuhan Yesus. Apa jadinya hidup ini? Jikalau permohonan doa Tuhan Yesus, Bapak menjawab yes. Apa jadinya? Tidak ada keselamatan. Tuhan tidak disalib, saudaraku. Kita tidak diselamatkan. Kita tinggal neraka selama-lamanya. Tapi when God say no, apa positifnya? Keselamatan buat kita. Yesus naik ke atas kayu salib. Jadi no daripada Tuhan itu punya 1001 macam makna yang luar biasa bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan kita selanjutnya. Wah, ini hebat, saudaraku. Justru melibatkan usaha kita yang ujungnya no, itu luar biasa dalamnya kerohaniannya. Walaupun for this moment, for temporary, dengan apa yang kita alami, saudaraku, not good for us. Tadi ambil contoh. Siapa sih yang sedang anaknya meninggal? Gak ada lah. Saya juga sama. Anak saya meninggal yang pertama 9 bulan. 2 hari lagi dilahirkan meninggal. Masa saya ketawa, senyum? Enggak lah, saudaraku. Untuk saat temporary saat itu, gak enak buat kita. But slowly but sure. Setelah perlahan tapi pasti. Baik kita masih di bumi maupun suatu hari di surga, kita akan mengerti maksud dan rencana Tuhan dengan God say no itu. Ini penting, jemaat sekalian. Ini penting. Coba perhatikan hidupmu. Saya khawatir sekali. Jemaat itu rata-rata kebanyakan memahami kehendak Tuhan lewat permohonan doa dia yang melibatkan usaha dia itu sampai di titik patah arang aja. Saya khawatir, jemaat sekalian. Ketika sampai respon positif itu respon patah, direspon yang Tuhan say yes saja. Tapi kalau Tuhan respon say no, dia sampai di titik patah arang. Dia tidak bisa lanjut. Seolah Tuhan sudah enggak ini, enggak itu. Lanjut! Go on! Go on! Sekalipun Tuhan say no, no itu punya makna spiritual yang dalam buat rohani kita untuk saat ini dan juga untuk akan datang. Saudara sekalian, ambil hikmat daripada God say no to Jesus. Itu dia. Itu dia. Ini menjadi penting, jemaat sekalian. Jadi, ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, kita sudah memohon doa, tidak hilang usaha manusia itu. Kita harus terlibat di dalamnya untuk pendalaman kerohanian kita. Waktu Tuhan say yes, usaha itu membuat kita sangat mengerti Tuhan. Pada saat kita sudah berusaha, Tuhan say no, membuat kita tambah dalam rohani kita. Membuat kita menjadi tambah dewasa dalam kehidupan sekolah kehidupan ini. Membuat kita tambah memahami mystery of God. Tuhan ajarku mengerti ketika engkau say no dalam hidup saya. Aduh, jemaat sekalian. Mau seperti itu. Inilah kedewasaan rohani yang memerlukan suatu perjuangan kehidupan. Yang memerlukan step by step pertemuan rohaninya. Yang memerlukan engkau sendiri yang menjalaninya bersama dengan Tuhan. Orang lain termasuk saya pendeta hanya memantau dari luar.
kamu yang menjalaninya. Tapi kalau engkau tidak mampu menjalannya, engkau menjadi orang Kristen yang patah arang. Selesai men, selesai men hidup ini, selesai. Engkau tidak akan mendapat kerohanian yang lebih lanjut lagi. Sudah enggak, sudah patah arang di tengah jalan, selesai. Tapi kalau engkau sekalipun no, kamu bisa melihat lebih jauh, mengerti lebih baik, life must go on. Jemaat sekalian, life must go on. Saya masih ingat loh satu cerita, satu true story, seorang penginjil dari Chongqing, dari Tiongkok itu. Setelah dia melayani sekian puluh tahun, karena dia dikejar-kejar zaman itu, dia kabur, istrinya tertangkap. Setelah cukup lama, situasi sudah aman, dia datang ke daerah itu, cari istrinya nggak ada. Ada jemaat yang sudah tua memberitahukan, sekian puluh tahun kamu hilang, waktu kamu kabur, istrimu itu tertangkap oleh mereka, dan di sini tempatnya, ditunjukkan tempatnya, istrimu dipukul di sini, meninggal di sini, dan dia punya badan fisiknya itu dibawa oleh anjing ke dalam hutan. Bagaimana reaksi hamba Tuhan itu, jemaat sekalian? Apa reaksinya? Patah arang? Tuhan, saya sudah ini, sudah ini, sudah ini. Saya sudah melibatkan usaha saya, kenapa kamu tidak jaga? Kan kira-kira begitu. No. Dia lihat dirinya sudah tua, rambut pun sudah putih. Hidup harus, life must go on. Istrinya sudah di surga. Suatu hari pasti ketemu istrinya. Ketika Tuhan say no, yang melibatkan semua perjalanan dia tidak bisa mengerti dengan semuanya kenapa seperti itu, tapi tetap pegang. Tuhan itu pasti ada sesuatu yang akan diungkapkan kepada dia dan tidak menjadi patah arang. Hidup ini harus lanjut. Usia sudah tua, penginjilan harus lanjut. Sampai kapan? Sampai mau tiba. Sampai dibawa pulang oleh Tuhan ke surga. Ketemu sang istri dan ketemu Tuhan. Disitulah semua terungkap. Semua Tuhan, kenapa Tuhan say no itu akan terungkap. Kenapa Tuhan tidak menolong istrinya, semua akan terungkap bagi dia untuk memahami kebesaran Tuhan. Jemaat, ini loh kehidupan kekristenan sebenarnya. Saudara baca banyak buku orang-orang hebat, raksasa rohani. Saudara baca tokoh-tokoh besar dalam Kristen, dalam Alkitab. Kau melihat garis merah yang saya khotbahkan hari ini. Orang beriman itu seperti itu, jemaat sekalian. Saya berharap khotbah hari ini bisa menggugah saudara punya cara berpikir. Bisa menggugah hatimu. Bisa memperdalam wawasan Kristianimu. Untuk mengerti Tuhan. Untuk mengerti dirimu. Untuk mengerti kebutuhan dirimu. Untuk mengerti makna hidup. Sehingga benar-benar hidup ini berkualitas, jemaat sekalian. Tidak sekedar hanya take and give. Tuhan kasih saya, Tuhan berkati, Tuhan kasih saya, Tuhan berkati. Tidak sekedar take and give. Hidup ini, saudaraku, ada sesuatu yang perlu diarungi, dipahami jauh lebih dalam untuk mengerti kebesaran, keagungan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat mau? Saya harap hari ini tidak mudah sih tema ini, tapi engkau bisa menyimak dengan baik. Coba melihat. Jangan pernah patah arang ya. Jangan pernah. Harus jujur kita akui memang ketika di ujungnya Tuhan say no, kita udah usaha setengah mati, ada sedikit manusianya muncul, bisa kecewa, bisa bertanya-tanya, itu bisa, tapi itu human response, sebentar saja. Itu faith respon iman itu harus lebih kencang, saudaraku, lebih memahami dengan semua yang kita alami, saudara sekalian. Saudara mau? Coba lihat hidupmu. Coba lihat. Berapa banyak bagian hidupmu yang Tuhan say yes. Senang kan? Tapi jangan juga saudara hanya lihat sebelah. Berapa banyak dalam hidupmu Tuhan say no. Berapa banyak? Yes, kamu mampu respon dengan baik. No itu kamu mampu nggak? Atau kamu luka dalam itu, terluka kepada Tuhan itu. Luka rohani itu. Atau bisa melihat dengan apa yang saya khotbah hari ini. Kalau engkau bisa melihat, engkau melihat kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Tuhan melibatkan kita. Tuhan ingin ada usaha dari manusia itu.
untuk mengenal Tuhan dengan baik. Iya. Hapusnya air mata. Tegar jalan hidup ini dengan segala situasi kondisi yang kita alami. Baik buruk yang kita jalani. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap kita yang mengasihi Dia, yaitu pada setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Mari jemaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Teduh sebentar. Jemaat sekalian, khotbah hari ini tidak mudah, tapi menjadi suatu makan rohani yang keras buat setiap kita. Terkadang dalam pergumulan hidup kita hanya sampai di titik patah arang. Kita hanya sampai di titik disappointed with God, kecewa sama Tuhan. Kita hanya sampai di satu titik, aku sudah usaha, kenapa engkau tidak? Kita hanya sampai di situ. Terobos itu, breakthrough, lewati bagian itu. Pahami Tuhan jauh lebih dalam. Di tengah semua yang Tuhan say no, you have done your best. Gak usah kasih diri, gak usah salahkan diri apabila engkau sudah melakukan yang terbaik. Tetapi kalau engkau tidak buat apa-apa, justru disitulah kau akan sangat meratap untuk dirimu sendiri. Kamu akan menyesal seumur hidup. But if you have done your best, tidak usah salahkan diri, tidak usah salahkan siapa-siapa. Tuhan pun melihat apa yang kau lakukan. Jemaat, oke? Coba lihat dirimu masing-masing. Bagian hidup yang Tuhan say yes, lakonkan dengan baik, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Bagian Tuhan yang Tuhan say no, lakonkan juga dengan baik. Pahami semua karya Tuhan dengan sempurna. Life must go on. Suka duka, senang maupun susah, yes maupun no dari Tuhan, life must go on. Ujung-ujungnya, glorify Jesus. Segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, bagi Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa untuk setiap umat-Mu. Di tengah semua problematika yang mereka hadapi, Kau lihat Tuhan bagaimana mereka berespon pada saat Engkau say yes. Banyak yang sukacita, banyak yang tidak Tuhan, banyak yang lupa Engkau. Kau lihat Tuhan pada saat Engkau say no, banyak yang kecewa, banyak yang pindah kepercayaan, banyak yang tidak peduli akan gereja. Dan banyak juga Tuhan yang tanpa ada say thank you, mereka pergi begitu saja. Seperti 9 orang kusta yang gak pada balik. Tuhan hamba berdoa untuk jemaat Tuhan Yesus. Biar firman hari ini mengurapi setiap mereka yang mendengar. Firman hari ini mengajar mereka mengerti semua rencana Tuhan dengan baik. Firman Tuhan diberitakan hari ini membawa jemaat dalam suatu kedewasaan rohani yang dalam. Suatu pertemuan rohani yang baik, bahwa Tuhan itu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya Tuhan itu rencananya tidak ada yang jahat. Bahwasanya Tuhan Yesus itu selalu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat di tengah kesulitan, air mata, tantangan, kehilangan cinta kasih, kehilangan orang yang sayang, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, kehilangan reputasi, kehilangan penghargaan dari sesama teman-teman dan relasinya. Tuhan Yesus, mampukan umat mengerti sedalam-dalamnya garis merah rencanamu dalam setiap hidup kami. Hamba berdoa, letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Hamba berdoa, letakkan tanganmu di hati jemaat. Buat jemaat tegar Tuhan, memahami yes, memahami no daripada Engkau, mengarung hidup sampai suatu hari Kau bawa pulang ke surga. Cinta kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik.
memelihara setiap kami. Dan Tuhan Roh Kudus mengajar kami tentang kitab suci, tentang kebenaran, supaya kami hidup di jalan on track-nya Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.